Halo guys, jumpa lagi bersama Bolkiah Film Channel. Kali ini saya akan mereview film berjudul Shark Bite 2022. Sebelum video berlanjut, tak ada salahnya kalian klik tombol subscribe supaya kalian mendapat review film selanjutnya. Scene memperlihatkan sebuah kemeriahan sekelompok muda-mudi di pesisir pantai. Layaknya seperti pasar malam, mereka begitu happy menikmatinya. Lantas mereka minum sebotol tequila. Namun sayangnya satu botol tak cukup. Mereka pun memainkan permainan yang tengah viral, dan yang kalah harus traktir minuman. Dan yang kalah adalah Nat, ia harus mentraktir semua teman-temannya. Saat Nat sedang duduk, tanpa ia sadari seseorang sedang mengawasinya. Ternyata pria tersebut adalah pengemis. Dengan baik hati Nat memberinya sedikit uang. Lantas pria Spanyol itu menawarkan rokok, namun Nat menolak. Pria Spanyol itu mengatakan tiburon blanco, dengan menunjukkan kakinya yang buntung. Tiba-tiba teman Nat datang. Lantas pria tersebut menyuruh Nat untuk berhati-hati. BTW Nat adalah pacar Tom. Di keesokannya terlihat Nat dan Millie sedang curhatan, sedangkan teman-temannya lomba mabok tanpa berhadiah. Melihat sebuah jet ski terparkir, Greg mengajak Tom dan Tyler untuk mengambil jet ski tersebut. Tom dan Tyler pun memeriksa sebuah pondok, dirasa kunci berada di dalam, mereka lalu memaksa masuk dengan merusak gembok. Setelah kunci didapat, mereka pun bersiap untuk kebut-kebutan di air. Tapi terlihat Nat agak takut untuk ikut. Setelah mendengar rayuan teman-temannya, Nat pun mau ikut. Mereka pun OTW. Karena terlalu senang memakai jet ski hasil nyuri, mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah berada jauh ke tengah laut. Tanpa diduga sebuah insiden pun terjadi. Jet ski yang mereka pakai bertabrakan satu sama lain. Hingga mereka semua terjatuh. Akhirnya karma pun menimpa mereka. Akibat kejadian tersebut, membuat kaki Greg sampai koyak. Seketika kesenangan berubah menjadi sebuah kecemasan. Terlihat Tyler tak sadarkan diri. Dengan susah payah Tom menolongnya. Your name, dude, your name! It's Tyler, you dumb shit. Nat lalu mengikat kaki Greg untuk menghentikan pendarahan. Sedangkan Millie berusaha meminta bantuan melalui handphonenya, namun usahanya nihil, dikarenakan tak ada sinyal. Di tepi pantai barang-barang milik mereka tenggelam termasuk handphone. Nat menyarankan agar Greg segera dibawa ke rumah sakit, tetapi jet ski itu hanya mampu menampung 3 orang. Millie lalu menentang hal tersebut. Millie beralasan ia bukan perenang handal. Setelah diyakinkan Tyler, Millie pun setuju mereka pergi. Tapi saat Tom menyalakan, ternyata jet ski itu rusak. Karena Tom bukan ahli mesin, ia pun tak tahu bagaimana cara membuka mesin tersebut. How am I supposed to get this thing off? Pull me up! Di tepi pantai petugas kebersihan, tak melihat cahaya dari pantulan HP Millie. Saat Nat mengotak-atik HP Millie, betapa kecewanya Nat saat mengetahui Millie menikungnya. Lantas Tom berusaha merebut HP itu, tapi HP tersebut jatuh ke air. Dengan segera Tom menyelam untuk mengambil HP itu. Tiba-tiba Millie ditarik oleh sesuatu, ternyata itu hanya prank dari Tom. Di tengah kecanggungan Millie mengatakan dengan alasan klasik, "Aku hilaf." Kemudian Tyler mengajukan diri untuk mencari bantuan, namun Tom tak setuju dengan hal tersebut. Dirasa tak ada harapan, mau tak mau mereka pun mengizinkannya. Tyler lalu pergi. Belum jauh berenang, tiba-tiba muncul sebuah sirip.
Dirasa itu adalah Hugh. Mereka lalu berteriak namun Tyler tak mendengarnya. Tiba-tiba jet ski terbalik, tanpa diduga, Hugh sudah berada di bawah mereka. Mereka begitu panik karena hiu putih besar itu kini mengincar mereka. Tiba-tiba hiu itu memangsa Greg dan menariknya ke dalam air. Nat yang bersama Greg pun ikut terseret. Betapa histerisnya mereka berdua. Tetapi beruntung Nat masih bisa selamat dari kejadian tersebut. Ia lalu berenang menuju jet ski. Kemudian Nat menceritakan tentang pengemis yang pernah ia temui. Pengemis itu mengatakan hiu putih besar yang menyebabkan kakinya buntung. Di sisi lain Tyler sudah berhasil menemukan sebuah perahu. Karena jarak yang masih agak jauh, si nelayan tak mendengarnya. Lalu Tyler mencoba berenang mendekati perahu tersebut. Tiba-tiba seekor hiu lewat tepat di depannya hingga membuat Tyler shock. Tyler sangat panik, lalu tiba-tiba ia disambar oleh hiu. Si nelayan mendengar sebuah teriakan, namun si nelayan tak melihat dan malah bodoh amat. Akhirnya riwayat Tyler pun tamat. Kembali ke tengah laut, terlihat Tom dan yang lain bertahan di bawah terik matahari. Lalu Tom mengecek kembali mesin namun tetap saja nihil. Matahari semakin menyingsing, hingga malam pun tiba. Malam yang dingin pun mau tak mau harus dihadapi. Melihat sebuah cahaya, seolah mereka mendapat sebuah harapan. Jarak yang jauh membuat mereka kesulitan, lalu Nat menyarankan agar salah satu dari mereka untuk berenang. Lalu Tom masuk ke dalam air, karena ketakutan ia kembali naik jet ski. Dengan tatapan tajam, Nat lalu masuk ke air dan mulai berenang menuju cahaya tersebut. Namun sialnya itu hanya sebuah lampu dari kapal yang sudah hancur diserang sesuatu. Lebih terkejutnya Nat, setelah mendapati sebuah mayat. Dengan ketakutan ia berenang kembali ke temannya. Usaha pun gagal total, dan hilang sudah harapan mereka. I think the shark must have wrecked his boat and killed him. Di keesokannya terlihat mayat itu masih ada. Mereka lalu menarik mayat tersebut guna mengambil pelampung miliknya. There. Holy shit. Setelah pelampung didapat, ternyata pria tersebut tewas akibat serangan hiu. Lantas Nat memakaikannya pada Millie, dan mereka mulai mendayung. Tiba-tiba hiu putih kembali menyerang. Lalu serangan yang kedua membuat kaki Tom terbelah. Tak tinggal diam. Nat membalas dengan menusuk-nusuk hiu tersebut. Dengan segera Nat mengikat kaki Tom, kemudian Nat mencoba kembali membuka penutup mesin tapi tetap saja tak bisa dibuka. Terlihat hiu putih tersebut masih mengincar mereka. Hiu tersebut menyerang dari bawah sampai mereka terjatuh. Lalu hiu tersebut kembali menyerang Tom, tapi kali ini si hiu seperti sedang mempermainkan Tom. Sekuat tenaga Nat mempertahankan Tom. Sedangkan Millie ketakutan parah ketika si ikan berada di bawahnya. Namun sayangnya Millie tak terselamatkan. Hiu itu melahap sebagian tubuh Millie hingga membuatnya sekarat. Terlihat tubuhnya hanya tersisa sebagian. Akhirnya sisa tubuh Millie ditarik ke dalam air. Nat membuka paksa penutup mesin dan berhasil dibuka. Ternyata selang dari mesin tersebut putus. Dirasa pelampung itu berguna, Nat pun nekat masuk ke dalam air meskipun maut mengintainya. Tampaknya si Hugh punya dendam pribadi dengan Tom. Si Hugh kembali mengincar Tom. Tetapi hiu putih itu malah berbalik ke arah Nat dan mulai menyerangnya, hingga Nat pun tertangkap.
Beruntung Nat masih bisa selamat, meskipun tangannya terluka parah akibat gigitan si ikan. Tetapi Nat berhasil mendapatkan pelampung tersebut. Ia mulai menyambung selang mesin. Ternyata cara itu berhasil. Jet ski bisa dihidupkan kembali. Nat mulai ngegas dengan kecepatan penuh menuju ke daratan. Namun si ikan masih belum mau melepaskan makanannya. Lalu si ikan menggigit jet ski, hingga membuat jet ski tersebut melambat. Tom yang merasa sudah banyak menzalimi Nat. Ia pun rela mengorbankan nyawanya demi sang kekasih, untuk jadi pakan ikan. Namun Nat tak rela dengan hal tersebut. Ia coba menyelamatkan Tom, tapi terlambat si Hugh sudah lebih dulu menyambar Tom. Walaupun begitu berat ditinggal sang kekasih, Nat mencoba untuk tetap tegar, dan berusaha menuju pantai. Tanpa sengaja Nat menabrak karang sampai ia terjatuh. Tanpa diduga hiu putih itu masih mengejar. Dengan tenaga yang tersisa Nat berusaha berenang. Akhirnya si tiburon Blanco nyangkut di bebatuan karang, dan Nat pun selamat sampai ke pantai. Setelah kehilangan teman-temannya dan juga sang kekasih, Nat pun sadar bahwa alam tak selamanya bersahabat dengan manusia, dan di akhir cerita Nat harus bertahan hidup di sebuah pulau tak berpenghuni. Akhirnya film pun selesai. Oke, dari kisah ini menjelaskan bahwa sebuah pelajaran hidup sangat mahal harganya, yang dimulai dari sebuah kesenangan dan seketika berubah jadi malapetaka. Cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like,